A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil mi'ad. Amma ba'du. Sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah masih mengkucurkan kita dengan berbagai macam energi positif, sehingga dengan energi positif yang kita miliki kita mampu melaksanakan ibadah dan aktivitas kita, baik yang mahdhah ataupun yang ghairu mahdhah. Harapan dan doa kita bersama, semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sekira menjadi ibadah yang makbulah, ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW, kepada kerabat, sahabat dan para pengikutnya yang mudah-mudahan kepada kita semua. Sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sudah memasuki hari pertama di bulan suci Ramadan. Dan sebagaimana kita maklum dan kita ketahui bersama, Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah mengatakan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan di antara keutamaan amal-amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, salah satu amal yang terbaiknya adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran di antara amal-amal yang lain. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada
hari ini mencoba untuk belajar dan sharing bersama tentang membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat yang keempat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Apa yang dimaksud dengan tartil di sini? Para sahabat ummah, Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata tartila yaitu tajwida. Bertajwid, membaguskan. Apa yang dibaguskan? Kata beliau, tajwidul huruf wa ma'rifatul lukub. Membaguskan huruf, baik itu secara makhraj maupun secara sifat. Lalu yang kedua adalah mengetahui tanda-tanda waqaf. Para sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan kali pertama ini kita akan mempelajari surah Al-Fatihah, di mana surah Al-Fatihah ini adalah rukun di antara rukun-rukun salat yang ada. Dan di antara rukun-rukun tersebut adalah yang pertama adalah rukun qalbi, yaitu niat. Lalu yang tidak kalah penting adalah rukun fi'li, takbiratul ihram. Dan yang ketiga adalah rukun qauli, termasuk di dalamnya adalah suratul Fatihah. Dan saking pentingnya suratul Fatihah ini sehingga Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Seseorang yang ketika sholat dia tidak membaca suratul Fatihah, maka tidak dikatakan dia sedang mendirikan sholat. Sholatnya tidak terhitung. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidaklah seseorang itu dianggap sholat ketika dia tidak membaca suratul Fatihah. Sahabat-sahabat ummah, mari kita bersama-sama mempelajari suratul Fatihah. Dan saat ini sudah ada dari sahabat-sahabat ummah yang mengirimkan videonya pembacaan suratul Fatihah. Dan nanti akan sama-sama kita koreksi di mana ada letak kekurangan, di mana ada letak mungkin ada khilaf, ada kesalahan-kesalahan, bisa kita koreksi secara bersama-sama. Baik, yang pertama kita akan mendengarkan video suratul Fatihah yang dikirim oleh Bapak Agan dari Bekasi. Dan nanti kita akan coba mengkoreksi kekurangan-kekurangan yang dibaca oleh sahabat ummah yang bernama Pak Agan dari Bekasi. Mari sama-sama kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita barusan saja mendengar video pembacaan suratul Fatihah yang dikirim oleh sahabat ummah yang bernama Bapak Agan. Jazakallah, kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan di sini bisa menjadi amal soleh buat kita semua. Apa yang dibacakan oleh sahabat ummah Bapak Agan tadi itu sudah baik, namun
Di sisi lain mungkin ada sedikit kekurangan yang memang kita perbaiki untuk kedepannya lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Yang pertama tadi beliau membaca a'udzu itu tersamarkan antara huruf hamzah dengan huruf ain. Ya. Memang hamzah dengan ain ini berada dalam satu makhraj, yaitu makhraj al-halq, tenggorokan. Ya. Hamzah berada pada aqsal halq, pangkal tenggorokan, sedangkan ain berada di tengah tenggorokan. Ya. Kalau seseorang membacanya dengan mungkin tergesa-gesa, maka antara huruf hamzah dengan huruf ain ini tidak terlalu jelas terbaca. Lalu yang kedua, mungkin seseorang membaca dengan marotibib yang begitu cepat. Ya, marotibul qiraahnya temponya begitu cepat. Ya, sehingga terkadang terbaca dengan a'udzubillah. Ya, tidak terbaca dengan jelas. Jadi harus jelas. Hamzah, a'udzubillah. Ya, harus terbaca dengan jelas semua. Lalu yang kedua, ya, di sini ada huruf ra yang dibaca ya sedikit kurang tafkhim, ditebalkan. Ya, karena ra-nya berbaris fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, koreksinya. Lalu yang ketiga selanjutnya ada pada kalimat alhamdulillahi rabbil itu huruf lam harus dalam keadaan tipis terbaca. Ya, karena huruf lam itu sejatinya sifat umumnya adalah tarkik. Kecuali huruf lam nanti ketika sudah menjadi kalimat Allah, maka dibacanya dengan dua keadaan. Gitu. Tapi pada umumnya huruf lam harus bersifat tarkik. Alhamdulillahi rabbil. Bil itu terbaca dengan tipis. Jangan bil, tapi bil. Ya. Lalu yang kedua, huruf lam tadi ya terdengar seakan-akan tawallud. Apa itu tawallud? Beranak. Ya, sehingga huruf lam itu keluar lagi. Rabbil, harus rabbil alamin. Ya. Huruf lam juga sama, tidak boleh terbaca dengan terburu-buru dan tidak boleh terbaca dengan terlalu cepat karena huruf lam itu mempunyai sifat bainiyah atau tawassud. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim sama pun demikian, kurang tebal dibacanya, kurang tafkhim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Lalu yang kedua, dia harus punya takrir, bergetar huruf ra itu. Ya, tapi bergetarnya hanya boleh marrah wahidah, hanya satu saja. Satu getaran. Tidak boleh lama-lama. Seperti itu. Ya, takrirat itu namanya. Bergetarnya terlalu banyak. Ya. Lalu yang kedua kurang tafkhim. Lagi-lagi di sini ra berbaris fathah harus dibaca dengan tafkhim. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Lalu selanjutnya kalimat nasta'in. Nasta'in huruf ta ya harus terbaca tipis. Begitu dengan ainnya karena mereka sama-sama punya sifat istifal. Huruf ta dengan huruf ain. Nasta'in, nasta'in bukan. Ya, harus nasta'in biasa. Ya, harus terbaca dengan tipis. Lalu yang selanjutnya dalam kalimat sirata, siratal, lagi-lagi saya mengatakan di atas tadi bahwa huruf lam itu ya harus dibaca dengan tipis dalam keadaan tarkik. Ya, dalam keadaan istifal. Tidak boleh terbaca dengan keadaan isti'la. Tuh. Waladhdallin terakhir ya, waladhdallin itu ya, wawunya harus dalam keadaan tipis, lalu lamnya pun harus keadaan tipis. Lam tidak boleh terpengaruh dengan huruf dhad yang punya sifat
tafkhim yang punya sifat isti'la, lalu yang kedua punya sifat itbaq. Ya. Jadi huruf lam harus dalam keadaan tipis terlebih dahulu. Wala, waladdo. Baru huruf dha-nya sifatnya isti'la dengan itbaq. Jazakallah Bapak Agan, kami ucapkan terima kasih. Baik sahabat-sahabat Ummah, video selanjutnya kita akan dengarkan dari kiriman dari saudara Nafis, ya, yang juga akan membaca suratul Fatihah. Kita akan dengarkan bersama, lalu kita akan mungkin mengoreksi apa yang dibaca oleh saudara Nafis pada saat ini. Silahkan untuk menyimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sama-sama sudah kita dengarkan apa yang dibaca oleh saudara Nafis, sahabat Ummah dari Jakarta. Dan kami juga ucapkan jazakallah, terima kasih sudah bisa berpartisipasi dalam acara klinik baca Al-Quran di aplikasi Ummah ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Apa yang sudah dibaca sudah agak lebih baik, sudah boleh dibilang sepertinya saudara Nafis ini pernah mengikuti kajian tahsin, ya. Ada beberapa kekurangan yang Al-Fakir catat di sini. Yang pertama pada kalimat al-isti'adzah. Isti'adzah itu dalam huruf shinnya, ya. Ini huruf shin dia mempunyai sifat, ya, namanya at-tafashi, ya. Hembusan angin yang begitu kuat, ya. Himinash, ketika menyebutkan himinash, ya, itu mulut kita, ya, harus dalam kondisi yang tidak terlalu, boleh dibilang, memonyongkan bibirnya, ya, tapi pada kondisi yang sangat wajar sekali. Himinash tidak seperti itu, ya, tapi himinash tidak boleh memonyongkan, gitu. Huruf sin ini makhrajnya keluar dari wastul lisan malhanakil a'la, ya. Jadi tengah lidah dengan langit-langit atas. Apalagi ini ditasydid, maka sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa ini disebut dengan tafashi kubro, ya. Tafashi itu besar, ya, hembusannya. A'udzubillahi minasy, ya, gitu. Karena huruf shin, mohon maaf, karena huruf shin punya sifat tadi tafashi. Lalu pada kalimat basmalah sama, ya, lagi-lagi pada huruf ra yang sifat takrirnya sudah baik, lalu sifat bainiyahnya, huruf ra itu punya sifat bainiyah, ya, di tengah-tengah, tidak boleh terbaca cepat, tidak boleh juga terbaca dengan begitu lambat. Baina rikhwin wa syadidi li nu'mar. Ibnu Jazari mengatakan demikian dalam matanya, antara sifat rakhwah dengan sifat siddah, maka di tengah-tengah ini adalah sifat huruf ra. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Nah, hanya kekurangannya adalah tidak terbaca dengan tafkhim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik.
Terus pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iya itu ada tasdid, ya, jangan sampai dikurangin haknya. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf iya dengan huruf sin sama, satu makhraj. Makhraj lisan berada di tengah dengan langit-langit atas. Ya, sebagian ulama di sini membolehkan dibaca dengan an-nabrah atau nabr. Ya, dihentak. Iya. Ya, apa fungsinya? Ketika menghentak sedikit huruf iya, huruf ya yang distasydid itu tidak lain dan tidak bukan untuk menghindari supaya tidak dibaca sama seperti mad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hampir mirip seperti ini. Kalau tidak dibaca dengan nabrah, maka ulama ada yang membolehkan membacanya dengan nabr atau nabrah. Ya, irtifa'u saut qalilan mimma jawarahu minal huruf. Ya, mengangkat sedikit, menghentak sedikit suara huruf di antara samping-samping atau tetangga-tetangga huruf yang lain. Ya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, huruf iya-nya dihentak dengan nabr. Ya. Baik. Lalu pada kalimat ihdina ada sedikit kekurangan di sini. Sepertinya huruf nun agak sedikit terbawa dengan itbaq atau terbawa dengan isti'lanya huruf shad. Ihdinas gitu ya. Seharusnya dibaca hanya shadnya saja yang punya huruf isti'la dengan itbaq. Sedangkan huruf nun dia sifatnya istifal. Ya, tidak boleh terpengaruh dengan sifat huruf shad. Ihdinas seperti itu. Ya, tidak boleh terbaca dengan ihdinas, ya. Dan juga tidak boleh memonyongkan bibir kita, ihdinas, tapi harus dalam kondisi yang wajar. Ihdinas, ya. Baik. Lalu selanjutnya adalah mustaqim. Ya, huruf ta harus dibaca dengan tipis. Ya, yang dibaca dengan isti'la itu huruf qafnya. Jadi huruf ta-nya harus dibaca dengan istifal. Ta, taqim. Tidak dapat taqim, tapi taqim, ya. Lalu yang selanjutnya ada kalimat ghairil magh, ya. Huruf ghain. Huruf ghain ini ya punya sifat isti'la, tapi juga punya sifat rakhawah, mengalir. Magh, jangan berhenti. Magh, tapi ghairil maghdubi, ya, seperti itu ghainnya. Nah, terjadi kesalahan banyak sekali di luar sana, ya, kekeliruan yang kita dengar. Seringkali huruf ghain ini justru mempunyai sifat qalqalah, ya, sehingga terbaca ghairil magh, ya, itu lebih parah lagi, ya. Nah, baik. Jadi huruf ghain tidak punya sifat qalqalah. Baik. Demikian koreksi untuk bacaan saudara Nafis dari Jakarta. Kami ucapkan jazakallah, terima kasih. Baik, sahabat-sahabat Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk yang selanjutnya kita mendapat kiriman dari seorang akhwat yang bernama saudari Hanifah. Ya. Saudara Hanifah ini di Jakarta Barat. Baik, kita akan mendengarkan secara bersama-sama apa yang sudah dibaca oleh saudari Hanifah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Baik.
sama-sama sudah kita simak dan kita dengarkan bacaan suratul Fatihah yang dikirim oleh seorang akhwat, yaitu saudari Hanifah. Baik, kita akan sedikit memberikan masukan atau saran dan koreksi dari bacaan yang dibaca oleh saudari Hanifah tersebut. Yang pertama, kita lihat memang membacanya dengan tempo yang sungguh sangat cepat sekali ya. Marotibnya terlalu cepat gitu. Ya, jadi marotibul Quran itu, dalam Al-Quran itu ada ulama yang menyebutnya, yang paling masyhur adalah 3. Ya, yang pertama tahqiq, lalu yang kedua itu temponya tadwir, lalu yang ketiga hadar. Gitu. Tahqiq ini tempo yang paling lambat. Kita sering dengar ya, mungkin di TPA orang-orang yang baru belajar baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Ya. Lalu yang kedua, di atas itu ada tadwir. Ya, agak sedikit cepat marotibnya. Lalu yang ketiga ada hadar, yang paling cepat gitu. Tapi yang paling cepat pun harus tetap mengindahkan hukum dan kaidah tajwid yang sudah ditetapkan. Nah, lalu kalau kita simak bacaan saudari Hanifah tadi, itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita lihat beliau pada ujung-ujung ayat itu hampir semuanya pendek ya. Tidak boleh dikatakan matnya itu kurang. Ya, matnya atau panjangnya itu kurang optimal. Itu di ayat seperti itu ya, alhamdulillahirabbil alamin, itu minimal kita membacanya dengan qasar, dengan 2 harokat. Ya, dalam keadaan seperti ini kita boleh membacanya dengan 3 pilihan, 3 opsi. Yang pertama dengan 2 harokat, atau 4 harokat, atau 6 harokat. Jadi boleh membaca dengan qasar, membaca dengan tawasud, membaca dengan tul atau isba', 6 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. 2, 4, 6. Ya. Di matnya boleh dibaca dengan 2, boleh dibaca dengan tawasud 4, atau boleh dibaca dengan isba' atau tul 6 harokat. Ya. Jadi kalau tadi kita dengar bacaan beliau itu kurang dari 2 harokat. Ya, mudah-mudahan masukan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada saudari Hanifah yang sudah mau berpartisipasi dalam acara ini. Sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita dalam surat Al-Qiyamah agar membaca Quran itu tidak terlalu tergesa-gesa. Membacanya tidak terlalu cepat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian menggerakkan lidah kalian itu terlalu cepat. Ayat ini khitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi pesannya kepada kita selaku umatnya yang membaca Al-Qur'an. Jangan terlalu tergesa-gesa, lita'jala bih. Ya, untuk ingin menyelesaikan bacaan itu. Jadi Al-Qur'an sudah melarang jauh-jauh kita agar membaca Al-Qur'an itu tidak terburu-buru atau tergesa-gesa. Baik. Di sini kita akan melihat ada sebuah matan yang disebut dengan matan muwaddahah fi ba'di tanbihati fil Fatihah, yang ditulis oleh seorang pakar tajwid, yaitu Syekh Arif Al-Wardani, yang alhamdulillah Al-Fakir mengambil matan ini dari beliau secara langsung. Akan ditampilkan dan kita akan lihat apa saja yang terpenting atau yang mesti kita hati-hati ketika kita membaca Al-Quran. Ya. Kita lihat di sini ada yang kalimat di blok merah dengan warna merah. Ya. Beliau mengatakan
haqiq hurufaha kadza sifatiha. Jadi dalam membaca Al-Fatihah ataupun surat-surat yang lain, yang harus diperhatikan adalah haqiq hurufaha kadza sifatiha. Kita penuhi sifat-sifat huruf, begitupun juga dengan makhraj huruf. Maka hadirin para sahabat-sahabat ummah yang berbahagia, yang terpenting dari membaca Al-Quran adalah menguasai dulu makhraj huruf, tempat keluarnya huruf, dan mengetahui karakteristik huruf tersebut atau sifat-sifat huruf tersebut. Sebagaimana Ibnu Jazari mengatakan bahwa sifat huruf itu ada 17, dan pendapat ini yang paling masyhur yang kita ambil. Makharijul huruf 17 allazi yakhtaruhu man ikhtabar. Ya, pendapat inilah yang sampai saat sekarang ini mayoritas ulama mengatakan bahwa makhraj huruf hijaiyah ada 17 tempat. Lalu selain makhraj yang harus kita perhatikan, ada sifat huruf, karakteristik huruf. Kalau makhraj itu adalah tempat keluar, kalau karakteristik atau kita sebut dengan sifat huruf itu adalah bagaimana dia keluar huruf ini. Ya, maka ini dua bab yang terpenting adalah menguasai makhraj huruf dan mengetahui sifat-sifat huruf. Fasihatus shalah min sihatiha. Maka apabila kita telah penuhi hak-hak huruf, keluarnya huruf, makhraj huruf dengan sifat-sifatnya, sudah kita penuhi, fasihatus shalah min sihatiha, maka salat kita akan dianggap sah. Karena ini berbicara tentang surat Fatihah, bagaimana urgensi Fatihah ya di dalam salat. Lalu selanjutnya kata beliau, Syekh Arif Al-Wardani mengatakan, raqiq a'udzu alhamdu ma'la ya fatah. Ya, tipiskan ketika engkau membaca a'udzu alhamdu ma'la ya fatah dengan huruf la. Ya. Jadi ditipiskan bunyi a'udzu. Ya, jangan tergesa-gesa, juga jangan tebal. A'udzubillah. Ya, tapi ditipiskan a'udzu. Alhamdu. Termasuk alhamdu. Al ditipiskan bacanya, bukan al. Alhamdu, tapi alhamdu. Ya, lamnya itu istifal, maka dibaca dengan suara yang tipis. Nah, ini sering hadirin yang jamaah para sahabat-sahabat ummah, kita sering mendengar ya, alhamdu ini sering terbaca dengan bacaan yang tebal ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitupun dengan huruf la ya. La, kalimat la yaitu harus terbaca dengan tipis. Wal mustaqim qabla tafkhimin ata. Dan sering kali juga orang membaca al-mustaqim itu huruf ta yang sering mengikut huruf qaf yang bersifat isti'la, lebih tebal dari huruf ta. Ya, karena memang dua huruf ini ada satu sifat yang memang berlawanan, yaitu huruf ta bersifat istifal, sedangkan huruf qaf bersifat isti'la. Kadang orang membacanya wal mustaqim, ta-nya sudah ngikut kepada huruf qaf yang tebal, wal mustaqim. Ya, tidak seperti itu. Ya, Fatihah yang baik itu adalah sebagaimana matan ini mengatakan wal ta-nya dibaca tipis, wal mustaqim. Ya, tidak menyeret huruf ta kepada huruf qaf yang bersifat lebih tebal. Lalu selanjutnya kita lihat qauluka ar-rahmani la rahman. Ini penting. Dari 3 sahabat ummah yang baca tadi ya, ada sebagian yang mungkin ketika menyebut ar-rahman syiddahnya masih hilang. Ya. Jadi tidak menyebut Ar-Rahman tapi Ar-Rahman. Ya, dan kita sering mendengar ada beberapa sahabat-sahabat kita mungkin yang lain membaca kalimat Ar-Rahman tidak menggunakan syiddah. Ya, karena kita lihat tadi dan kita bahas bahwa huruf ra itu adalah punya sifat bainiyah atau tawasud. Ya. Sehingga Ibnu Jazari mengatakan bahwa
ma baina rikhwin wasyadidi lin umar. Ada huruf-huruf yang tidak boleh terbaca terlalu cepat dan tidak boleh terbaca terlalu lambat, yaitu huruf lin umar. Lam, nun, ain, mim, dan ro. Ro salah satunya. Tidak boleh terbaca tergesa-gesa dan tidak boleh terlalu lambat. Ar-Rahman. Fa'ati haqqal harfi yakni ro'an. Maka kita harus memberikan huruf itu sesuai dengan haknya. Tidak boleh lebih, juga tidak boleh kurang. Sesuai dengan porsinya. Yang tidak kalah penting, sahabat-sahabat umat, di sini disebutkan wa haziran tamtita iya syuddida. Nah, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ada ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Menggunakan atau melafalkan huruf atau bacaan iya pada iya, kalimat iyyaka na'budu, ya, itu tidak boleh terlalu tamtid. Ya, tidak lebay, tidak berlebihan. Iyyaka na'budu. Ya, sehingga di sini ada satu kitab namanya Hilyatut Tilawah. Ya, ada bab yang membahas tentang nabr fi qiraatil Quran. Ya, suara yang meninggi sedikit di antara huruf-huruf yang lain. Ini dibahas dalam satu bab dalam Hilyatut Tilawah. Ya, salah satunya adalah ketika huruf ya yang bertasydid didahului kasroh. Iya. Ya, apa urgensinya para sahabat-sahabat ummah? Ya, kenapa harus ditekan sedikit, dinaikkan suaranya sedikit agar tidak tasabuh, tidak menyerupai dengan mat. Dan kita lihat proses mat itu seperti itu. Ya sukun didahului kasroh. Sama pun demikian dengan kalimat iya, supaya terhindar dari dengan mat, penyamaan dengan atau menyerupai dengan mat, maka dia dibaca dengan menaikkan sedikit nadanya. Iya, iya, tapi juga jangan terlalu tamtid, jangan terlalu lebay, ya. Iya, tidak. Ya, iya ditekan sedikit, ya, tengah lidah kita, tempat makhraj huruf ya, wastul lisan dengan langit-langit atas itu menempel, ya, ditekan iya sampai dijalankan karena dia punya sifat rokhawah. Alhamdu ma'an amta qad tuqalqalu. Di sini penulis matan muwaddah juga mengingatkan kepada kita bahwa kata alhamdu dan an'amta seringkali ini terbaca dengan suara ya, memantul. Yang mungkin lebih dikenal dengan bahasa adalah qalqalah. Alhamdu ma'an amta qad tuqalqalu. Ya, sering kita dengar ada kawan-kawan yang membacanya dengan alhamdu. Jadi huruf lamnya itu mantul lagi. Alhamdu, ya. Karena huruf lam memang sejatinya tidak punya sifat qalqalah. Ya. Jadi ini awas, ya. Banyak di luar kita dengar huruf lam itu masih dalam keadaan memantul. Ya. Lalu yang kedua, kata Syekh Wardani mengatakan bahwa ma'an anta qad tuqalqal. Tidak sedikit juga sahabat-sahabat kita di luar sana yang mungkin masih membaca an'amta. Itu huruf nunnya kembali dikolkolahkan sebagaimana tadi huruf al, huruf lam, ya, lam, al, ya, an. Ya. Jadi dua ini kadang-kadang dibaca seperti itu. Ya, an'amta, nun dengan huruf lam mempunyai sifat yang sama, yaitu bainiyah atau tawassul. Tidak boleh terbaca terlalu cepat dan tidak boleh juga terbaca terlalu lambat. Ya, jadi penuhi dulu sifat huruf nun an, ya, yang memang huruf nun ini punya sifat gunnah. Jadi ketika kita membaca kalimat an'amta, an'amta, itu ada gunnah dulu yang keluar dari hidung kita, walaupun presentasinya sangat sedikit. Gitu. Tapi banyak juga kawan-kawan yang membacanya karena ini kan idhar. Idhar itu tidak boleh tertahan. Lain dengan idgham, lain dengan ikhfa, lain dengan iqlab. Ya betul. Tapi ada sifat huruf nun, yaitu gunnah. Ya.
yang harus terbaca walaupun prosentasenya sedikit. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, walaupun hanya sedikit. Jadi apa sebabnya? Kadang-kadang para sahabat membaca an itu karena sifat huruf di antara huruf-huruf tersebut tadi tidak optimal atau belum terpenuhi. Ya. Maka kata beliau Syekh Arif ini fabayyinan sukunaha tumahal. Maka sukunnya harus dijelaskan. An. Ya, tidak boleh terseret. An. Ya. Atau jangan juga dibaca terlalu lama. An. Ya. An'amta tidak. An'amta juga tidak. An'amta di tengah itu. Antara sifat rokhawah atau rikhwah juga dengan sifat siddah. Wa kullu madmumin fa'atbi'an bidham. Ya, wa kullu madmumin fa'atbi'an bidham. Maka setiap yang dhammah itu hanya bisa sempurna ketika kita mencucukkan kedua bibir kita. Ya. Jadi kalau dhammah itu isyaratnya adalah mencucu mulutnya. Ya. Mencucukan. Wa kullu maftuhin ya wa maksurin yutam. Dan setiap yang fathah juga yang kasrah disempurnakan. Fathah sempurnanya dengan membuka ya mulut kita. Lalu kasrah itu turun rahang kita ke bawah. Ya. Kayaumi ihdinas sirata ghayy. Ya. Fala tumil wa atmiman bil kasri. Nah, ini para sahabat-sahabat umat ya, ketika menyebut yaumi jangan sampai kita membacanya dengan imalah. Ya, dengan yaumi. Fawailul itu yang betul. Tapi sebagian kadang-kadang kita mendengarnya masih membaca fawailul. Ya, wailul. Bukan wailul. Jadi tidak dengan imalah, tapi dengan kasrah yang sempurna. Ya. Ihdina bukan ihdina, tapi ihdinas sirata. Ya. Terkadang dibaca dengan ihdina, tapi ya, dengan kasrah yang sangat murni sekali. Lalu yang sering juga terjadi dibaca dengan imalah itu adalah kalimat ghairi, yang terkadang-kadang kita masih dengar para sahabat-sahabat di luar sana membacanya dengan ghairi, ghairil, tapi ghairi ya, dengan ya, dengan kasrah. Wahzar lada maliki yaumi na'budu min ikhtilasil harakat yujad. Ya. Lalu beliau juga menyarankan hati-hati ya dengan menyebut kalimat maliki yaumi na'budu. Ya, maliki yaumi na'budu. Ya. Terkadang memang dibacanya apa itu dengan suara ikhtilas ya, yang sedikit kurang sempurna baik dari segi harokatnya. Ya, apakah dhammah, apakah kasrah dengan yang lainnya. Bidhalilam italatun muhattamah ya. Jadi huruf dhad juga harus dengan ya, istitalah. Tuh, ada suara yang memanjang. Walad ya. Huruf dhad ini memang hadirin para sahabat-sahabat ummah itu adalah huruf yang sangat sulit di antara huruf-huruf yang lain. Oleh sebab itu kita berusaha semaksimal mungkin saja berusaha agar kira-kira ya tidak sempurna menyebutkan huruf dhad, tapi paling tidak hampir ya, boleh dibilang hampir sempurna, walaupun tidak sempurna tapi hampir sempurna untuk menyebut huruf dhad, sehingga para ulama ini memaklumi bagaimana kesulitan dan kesukaran daripada menyebutkan huruf dhad. Ya. Baik sahabat-sahabat sekalian, itulah mungkin yang bisa kita
pelajari daripada suratul Fatihah dari matan muwadhaha fi ba'di tanbihatil Fatihah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita, karena kita tahu bahwa sangat penting ya urgensi suratul Fatihah dalam salat kita. Apabila bacaan Fatihah kita rusak, maka salat kita pun dianggap batil. Ya, salat kita pun dianggap tidak dihitung atau tidak diterima. Karena Fatihah begitu penting kedudukannya dalam salat kita. Sahabat-sahabat umat sekalian, mungkin sedikit pengetahuan tentang suratul Fatihah. Setelah kita tadi sudah membaca dan sekaligus membedah hukum-hukum tajwid daripada suratul Fatihah, sedikit pengetahuan tentang suratul Fatihah, bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa surat Fatihah ini adalah surat yang diturunkan di Makkah, Makkiyah. Tapi juga sebagian lain mengatakan bahwa surat Al-Fatihah ini Madaniyah. Ada juga yang mengatakan bahwa surat Fatihah ini ya 2 kali diturunkan. Ya, marratan di Makkah wa marratan di Madinah. Jadi pernah sekali diturunkan di Makkah, lalu pernah juga sekali diturunkan di Madinah. Bahkan ada sampai pendapat yang sangat gharib sekali mengatakan bahwa surat Fatihah itu setengahnya turun di Mekah, lalu setengahnya turun di Madinah. Tapi kita ambil pendapat yang terbanyak, mayoritas daripada ulama mengatakan bahwa surat Al-Fatihah ini adalah surah yang turun di Mekah. Al-Jumhur. Sahabat-sahabat umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Fatihah ini banyak mempunyai nama. Sehingga yang sering kita dengar surat Fatihah itu salah satu namanya adalah Al-Asas. Kita bisa temukan ini di dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa Al-Fatihah juga disebut dengan surah Al-Asas. Asas artinya dasar, pondasi. Mungkin karena dia sebagai pembuka, maka sebagian dinamakan dengan Al-Asas. Lalu juga surat Fatihah ini dinamakan dengan Ar-Ruqyah. Ya. Jadi surat untuk membentengi kita dengan bacaan-bacaan agar tidak terganggu ya, dengan gangguan-gangguan setan dan sebagainya. Lalu yang ketiga, ada juga dikatakan bahwa surat Fatihah itu mempunyai nama lain, yaitu Asy-Syifa. Ya, sehingga dikatakan ada hadis yang marfu yang bunyinya Fatihatul Kitab Syifa min kulli sa. Surat Al-Fatihah itu adalah obat daripada segala macam bentuk penyakit. Tapi yang masyhur para sahabat umat sekalian, surat Fatihah itu dinamakan dengan Ummul Quran, Ummul Kitab, Sab'ul Masani. Ya. Jadi penamaan ini mungkin penamaan yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, Ummul Kitab. Lalu dinamakan juga Sab'ul Masani. Lalu dinamakan juga Fatihatul Kitab. Nah, hadirin yang berbahagia, para sahabat-sahabat umat, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan, dan pertemuan kita cukupkan pada siang hari ini, di hari pertama bulan Ramadan. Semoga berkenan. Sekali lagi, ada kesilapan dan kesalahan datangnya dari diri pribadi, sungguh kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus. Dalam mendapatkan pengetahuan, dalam mencari pengalaman, dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan kita, dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan.
Zaman mendatangkan beragam pilihan. Namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, Ummah hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan. Dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan dalam perjalanan kita pulang menuju jannah. Ummah, teman ibadahmu.